1311 Acara ulang tahun 2. Semua orang mengelilingi Leng Xicheng dan berkumpul di depan pintu. Ketika Leng Xicheng melihat mobil Porsche, langkah kakinya pun terhenti, begitu juga dengan mereka yang mengelilinginya. Tatapan semua orang pun fokus pada mobil Porsche itu. Di hadapan semua orang, pintu belakang mobil Porsche pun terbuka. Lin Zui yang mengenakan setelan silver turun duluan dari mobil. Setelah dia turun dari mobil, dia pun menyadari bahwa semua orang sedang melihatnya. Dia lalu tersenyum, "Hei, ada apa ini? Apa kalian sedang menungguku?" Leng Xicheng menyipitkan matanya, ketika dia melihat hanya Lin Zui yang turun dari mobil. Dia pun menarik kembali tatapannya dan berbalik badan, tidak tertarik dengan kedatangan pria itu. Lin Zui melihat ekspresi Leng Xicheng, kemudian dia pun tersenyum. Dia lalu tidak berjalan menuju pintu, melainkan berjalan ke pintu mobil satunya lagi dan membuka pintu mobil. Kemudian suara sepatu hak tinggi pun terdengar. Leng Xicheng mengerutkan keningnya, dia menoleh, dan melihat ternyata yang turun dari mobil itu adalah Gu Qingqing. Semua orang yang ada di tempat itu pun tampak terkejut. Meskipun mereka tidak mengenal Gu Qingqing, namun mereka mengenal baju yang dikenakannya. Bukankah baju itu adalah baju yang dipakai Su Zipei sekarang? Bahkan model rambut dan sepatunya juga sangat mirip. Gu Qingqing dan Su Zipei ternyata memakai baju yang sama dalam satu acara. Setelah Gu Qingqing turun dari mobil, Lin Zui berdiri tepat di sampingnya. Gu Qingqing memakai gaun warna hitam dan Lin Zui memakai warna silver. Sepertinya Lin Zui sengaja mencocokkan warna kedua setelan ini, karena mereka yang tidak mengetahui kenyataan status Gu Qingqing, pasti akan mengira bahwa Lin Zui dan Gu Qingqing adalah pasangan. Leng Xicheng menyipitkan matanya, bahkan pupil matanya juga mulai menyusut. Namun ketika Gu Qingqing melihat Leng Xicheng yang berdiri di samping Su Zipei, dia pun mencibir dalam hati. Leng Xicheng benar-benar datang. Bukankah Leng Xicheng pernah bilang kalau akhir-akhir ini tidak ada acara penting? Lalu bagaimana dia akan menjelaskan kado yang ada di tangan Su Zipei itu? Mereka berempat berdiri bersama dan saling memandang. Yang merespon duluan adalah Lin Zui yang sudah mengetahui situasi ini dari awal. Dia maju sambil tersenyum, "Nona Su, selamat ulang tahun." "Ah, Kak, kamu datang duluan ya." Leng Xicheng sama sekali tidak melirik Lin Zui, dan hanya menatap Gu Qingqing saja. Su Zipei juga langsung merespon, dia membalas dengan sebuah senyuman, "Selamat datang. Selamat datang di acara ulang tahunku, Tuan Lin dan Qingqing." Sejak Gu Qingqing melihat gaun hitam Chanel yang dikenakan Su Zipei sama persis sama dengan miliknya, ia pun langsung mengerti kenapa Lin Zui bersikeras menyuruhnya memilih gaun ini. Lin Zui pernah mengatakan kepadanya bahwa dia harus percaya dengan dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak kalah dengan Su Zipei, jadi tidak perlu menghindar, apalagi merasa takut. Setelah tersadar dari renungannya, Gu Qingqing pun maju dengan berani, "Kak Zipei, selamat ulang tahun, ini kado dariku." Suami istri ini sama-sama memiliki kebiasaan memberikan kado langsung ya. Su Zipei menerima kado Gu Qingqing, perasaannya sedikit rumit, dia memaksakan sebuah senyuman dan berkata, "Terima kasih banyak." "Sama-sama. Sebenarnya aku juga harus mengucapkan terima kasih kepadamu, terutama kepada Zijin. Dia sudah mengundangku untuk menyaksikan sebuah pertunjukan yang bagus." Gu Qingqing kini sudah tidak merasa takut lagi. Dia mengangkat dagunya sedikit, wajahnya juga menunjukkan sebuah senyuman cuek. Kemudian ia akhirnya menoleh ke samping Su Zipei, lebih tepatnya ke sosok Leng Xicheng yang sedang menatapnya dari tadi. Leng Xicheng mengerutkan keningnya, wajahnya semakin suram, kaki panjangnya maju selangkah. Di hadapan semua orang, ia meraih pergelangan tangan Gu Qingqing. Dengan tidak senang dia bertanya, "Kenapa kamu bisa datang ke sini?"
1312 acara ulang tahun 3. Gu Qingqing tersenyum, senyumannya bahkan sangat santai. Kenapa kamu bisa di sini? Maka itu juga alasanku bisa ke sini. Wajah Leng Xicheng menjadi suram, kerutan di keningnya semakin dalam, tangan yang menggenggam pergelangan tangan Gu Qingqing juga semakin kuat. Kenapa kamu bisa datang dengan orang ini? Leng Xicheng berkata seraya melotot kepada Lin Zui dengan marah, kemudian dia langsung melihat Gu Qingqing lagi. Sebenarnya Leng Xicheng memiliki banyak pertanyaan, seperti, kenapa hari ini Gu Qingqing bisa menjenguk kakaknya pagi-pagi sekali? Apakah karena Lin Zui yang membantunya? Lalu kenapa dia bisa menjadi partner Lin Zui? Bahkan sudah mengenakan setelan baju yang seperti pasangan, apa untuk mempermalukan Leng Xicheng? Gu Qingqing mengangkat dagunya, dia mencibir, tentu saja karena Kak Zipei sudah mengundangku. Kenapa? Apa dia juga sekalian mengundangmu? Kedua pupil mata Leng Xicheng menyusut, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan emosi, pulang sana. Tidak. Gu Qingqing yang biasanya sangat patuh, saat ini malah melawan. Kenapa harus pulang? Bukannya Su Zipei dan Su Zijin sudah menyiapkan jebakan dan menyuruh Gu Qingqing datang? Bukannya mereka ingin memperlihatkan adegan yang dapat membuatnya mundur? Gu Qingqing sengaja datang untuk melihat, dia ingin melihat wajah Leng Xicheng dan Su Zipei bisa setebal apa, sampai mereka bisa melakukan tindakan memalukan di depan umum. Karena sikap Gu Qingqing semakin keras, Leng Xicheng pun semakin memaksa. Ia langsung menarik pergelangan tangan Gu Qingqing dan ingin menyeretnya ke mobil. Ia berkata sekali lagi, ayo pulang. Tidak mau. Gu Qingqing kembali membalas dengan sikap keras, bahkan ingin melepaskan tangannya dari genggaman Leng Xicheng. Gu Qingqing merasa lucu, kenapa aku harus pulang? Aku ke sini untuk memberikan selamat untuk Kak Zipei. Tuan Leng cukup menikmati acaranya, kenapa harus memperdulikanku? Ketika Leng Xicheng ingin mengatakan sesuatu, Lin Zui yang berdiri di samping pun berkata sambil tersenyum, iya, Kak, karyawanku datang ke acara ulang tahun yang bersifat pribadi, sepertinya itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Setahuku, hubungan Qingqing dan Nona Su Zipei lumayan dekat. Meskipun dia memiliki hubungan saudara denganmu, tapi kamu juga tidak perlu seemosi ini, kan? Hubungan suami istri juga sejenis hubungan saudara, kan? Jika Lin Zui hanya diam saja, Leng Xicheng mungkin masih bisa mengendalikan emosinya, namun begitu Lin Zui membuka mulut, Leng Xicheng pun langsung meledak. Terutama saat melihat pakaian Lin Zui dan Gu Qingqing yang sangat menusuk mata Leng Xicheng, membuatnya ingin segera menyobek baju yang dikenakan Gu Qingqing. Bajumu ini, lepaskan. Mereka semua yang mengelilingi Leng Xicheng dan Gu Qingqing pun terkejut. Maksud Leng Xicheng adalah, dia tidak ingin melihat Gu Qingqing memakai baju yang dibelikan pria lain. Namun Lin Zui segera mengklarifikasi kata-kata Leng Xicheng. Kak, kamu tidak boleh begitu. Jangan-jangan karena Qingqing sudah memakai baju yang sama dengan Nona Su Zipei, jadi kamu menyuruhnya ganti baju agar dia tidak mencuri perhatian di acara ulang tahun ini. Diam kamu. Leng Xicheng mengamuk, tidak akan ada yang mengatakan Lin Zui bisu jika dia tidak berbicara. Ini masalah suami istri, tidak ada kaitannya dengan orang luar seperti Lin Zui. Lin Zui juga jarang-jarang bersikap keras, kenapa aku harus diam? Apa tidak keterlaluan saat kamu ingin seorang gadis membuka bajunya di depan orang-orang ini? Lin, Zhou, Yi. Ketika kedua mata Leng Xicheng yang tajam melotot kepada Lin Zui, pria itu juga tidak takut, dia tetap menghadapinya dengan senyuman. Mereka berdua terus berdebat dan tidak ada yang ingin mengalah. Di belakang Su Zipei, Su Zijin dan anggota keluarga Su lainnya juga tiba. Ketika mereka melihat situasi ini, mereka pun berkata dengan sinis, waduh, ada apa ini? Kenapa semuanya berkumpul di sini? Acaranya sudah mulai.
1313 acara ulang tahun 4. Kedua pihak sangat kacau. Di saat ini kebetulan Mo Dongyang juga ada di tempat. Ketika dia melihat situasi ini, dia pun segera maju dan meraih lengan Leng Xicheng. Ada apa ini? Xicheng, lepaskan tanganmu dulu. Genggaman Leng Xicheng semakin kuat, seolah ingin memutuskan pergelangan tangan Gu Qingqing. Leng Xicheng dan Gu Qingqing sama-sama tidak ada yang ingin mengalah. Meskipun sakit, namun Gu Qingqing sama sekali tidak menunjukkan ekspresi sakitnya. Dengan tatapan tenang dia terus bertatapan dengan Leng Xicheng. Mo Dongyang jadi panik, dia pun segera menasehati, tapi Qingqing, kenapa kamu tidak memberitahu duluan kalau kamu mau datang ke sini? Kalau kamu mau baju, mobil, atau pria tampan, aku punya semuanya. Ketika menghadapi Mo Dongyang, sikap Gu Qingqing pun tidak begitu keras lagi. Aku sendiri yang membeli baju ini. Aku harus berterima kasih kepada Presiden Lin sudah mengantarku ke sini, dan aku bukan pasangan siapapun. Ketika Gu Qingqing berkata demikian, dia jelas-jelas bisa merasakan genggaman Leng Xicheng melonggar banyak. Lin Zui juga menambahkan, aku hanya sekalian mengantarkan temanku saja, kenapa Kak Xicheng sepanik ini? Apa Kak Xicheng sangat tidak ingin aku dan Qingqing masuk ke dalam? Apa takut kami akan melihat sesuatu yang tidak seharusnya kami lihat? Leng Xicheng melotot kepada Lin Zui yang membalas dengan senyuman. Su Boxian akhirnya mengatakan, kalian semua kenapa berdiri di dekat pintu? Xicheng, Presiden Lin, dan Qingqing, kalian datang menghadiri acara ulang tahun anakku, kan? Acaranya sudah mulai, ayo masuk. Mo Dongyang segera membujuk, kamu kalau mau mengatakan sesuatu, katakan di dalam. Lihatlah, kamu sudah membuat pergelangan tangan Qingqing menjadi memerah. Leng Xicheng tidak menghiraukan kata-kata bujukan Mo Dongyang tadi, namun ketika Mo Dongyang mengatakan kalimat terakhir barusan, ia pun menyipitkan matanya dan menundukkan kepalanya untuk melihat. Tangan Leng Xicheng sudah menggenggam pergelangan tangan Gu Qingqing dengan kuat, seolah ingin mematahkan pergelangan tangannya saja. Leng Xicheng mengerutkan keningnya, dia melonggarkan genggamannya dan melihat ada sebuah bekas memar yang mengerikan di pergelangan tangan Gu Qingqing yang putih. Ia lalu menyesal dalam sekejap. Mo Dongyang segera menarik Leng Xicheng, Qingqing kan sudah bilang, hari ini dia hanya sekalian naik mobil Lin. Lin siapa itu? Bisakah kamu tidak usah marah karena dia sudah memakai baju yang sama dengan Zipei? Ayo kita masuk dan minum dulu, redakan emosimu. Nanti kalau ada yang ingin kamu katakan, bisa kamu katakan lagi setelah pulang. Ayo, ayo, ayo. Mo Dongyang menariknya sekuat tenaga, dan akhirnya berhasil menarik Leng Xicheng masuk ke dalam. Gu Qingqing dan Lin Zui juga ikut masuk. Lobi sudah didekorasi dengan baik, namun hampir semua tatapan tamu tertuju pada Leng Xicheng dan Gu Qingqing. Mereka malah melupakan bintang acara hari ini, Su Zipei. Tapi pada akhirnya, acara Su Zipei berjalan sesuai aturan. Dia maju ke atas panggung dan mengatakan kesan serta pesannya hari ini di bawah sorot lampu. Namun sebagai salah satu artis ternama, ternyata keberadaannya telah dikalahkan oleh Gu Qingqing yang tiba-tiba muncul, yang tidak pernah diperkenalkan secara resmi di depan umum itu. Setelah berdoa, keluarga Su pun mengeluarkan menara gelas kristal dan sebuah kue ulang tahun 7 tingkat. Su Zipei membungkukkan badannya sambil tersenyum, hari ini aku sangat berterima kasih kepada kalian semua yang sudah datang ke acara ulang tahunku, terima kasih. Suara tepukan tangan pun terdengar dari bawah panggung. Su Zipei melihat ke bawah panggung sambil tersenyum. Dia melihat Leng Xicheng sedang melihat Gu Qingqing dengan wajah yang suram. Su Zipei lalu tersenyum, kemudian dia menambahkan, hari ini aku juga ingin secara khusus mengucapkan terima kasih kepada teman baikku yang sudah aku kenal selama belasan tahun, yang juga menjadi rekan bisnis keluarga kami, Leng Xicheng.
Apakah aku bisa mengundang si Cheng naik ke atas panggung dan memotong kue bersama? 1314 Acara ulang tahun 5. Satu Leng Si Cheng duduk di bawah panggung sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Dia terus mengerutkan keningnya, bibirnya juga cemberut, jelas-jelas bukan ekspresi yang santai. Lin Zui duduk di sampingnya, dia sengaja berkata sambil tersenyum, "Kak, teman baikmu memanggilmu untuk memotong kue. Jangan lupa berikan sepotong kue yang besar untukku." Para tamu di bawah panggung juga ikut mengejek, mereka mulai ada yang bersiul, ada yang berseru, bahkan ada yang langsung berteriak, "Presiden Leng, ayo naik." Su Boxian juga ikut tersenyum, "Aku sudah melihat anak ini sejak kecil, si Cheng sudah seperti anakku sendiri, keluarga kami juga sangat dekat, ayo naik ke panggung." Biasanya di situasi seperti ini, meskipun sangat enggan, namun seseorang tidak akan ada yang menolaknya. Namun Leng Si Cheng bukanlah orang biasa. Ia tidak memperdulikan seruan mereka, dan tetap tidak bergerak seperti gunung. Suasana lobi pun mendingin untuk beberapa saat, namun ia tetap tidak bergerak, tatapannya hanya tertuju pada Gu Qingqing dengan penuh ancaman. Su Zijin yang ada di samping dengan jahat berkata, "Gu Qingqing sudah bertahun-tahun tinggal di rumahku, dia juga teman sepermainan kakakku. Kalau kamu tidak keberatan, kamu juga bisa naik ke panggung dan sama-sama memotong kue dengan kakakku, bagaimana?" Niat Su Zijin adalah ingin mengingatkan Gu Qingqing dengan statusnya sebagai anak pembantu. Tidak ada yang tidak tahu bahwa keluarga Su hanya memiliki 2 orang putri saja, sedangkan Gu Qingqing bukan saudara mereka, tapi sudah tinggal di rumah mereka, sehingga tidak susah menebak bahwa status Gu Qingqing tidaklah tinggi. Kamera yang dikendalikan dari belakang panggung pun dengan pintar mengarahkan lensanya ke arah Gu Qingqing di bawah panggung, kemudian menayangkan wajahnya di layar LED di atas panggung. Begitu nama Gu Qingqing disebut, Leng Si Cheng yang tadinya seperti batu pun akhirnya berdiri. Dia bahkan sengaja melirik Gu Qingqing, mengisyaratkannya untuk berdiri juga. Gu Qingqing merasa lebih sakit hati lagi. Kenapa ketika Su Zipei memanggil namanya, dia harus segera berdiri? Tadi Leng Si Cheng tidak berdiri, kini ketika nama Gu Qingqing dipanggil, Leng Si Cheng malah berdiri. Apakah Leng Si Cheng merasa akan terlalu menonjol jika dia langsung berdiri? Namun jika ada Gu Qingqing, ia tidak akan nampak terlalu menonjol, begitu ya? Tentu saja, mungkin karena Gu Qingqing sudah lama menahan perasaan, jadi kini dia malah merasa percaya diri dan arogan. Bukannya Su Zipei ingin mengusir Gu Qingqing dan merampas Leng Si Cheng. Kalau begitu Gu Qingqing semakin tidak akan tinggal diam. Ia pun berdiri dengan santai, lalu merapikan roknya. Ia berdiri di samping Leng Si Cheng, wajahnya menunjukkan sebuah senyuman, kemudian dia mengulurkan tangannya dan merangkul lengan Leng Si Cheng. Meskipun Gu Qingqing tidak mendekatkan badannya ke badan Leng Si Cheng, namun ketika dia mengulurkan tangannya, Leng Si Cheng sendiri pun terkejut. Leng Si Cheng melihat Gu Qingqing menunjukkan senyuman yang elegan, tatapannya menunjukkan kepercayaan dirinya, tidak sombong namun juga tidak rendah hati. Gu Qingqing kini seperti anggur yang sudah disimpan selama bertahun-tahun, akhirnya dia menyebarkan aromanya. Leng Si Cheng dan Gu Qingqing sama-sama naik ke atas panggung, karena mereka memang adalah tamu yang diundang, jadi Gu Qingqing tanpa ragu menempati posisi tengah, bahkan lebih tengah dibandingkan dengan posisi Su Zipei. Gu Qingqing dan Su Zipei berdiri bersebelahan, wajah mereka berdua sangat mirip, baju yang dipakai dan dandanan wajahnya juga sama, namun Gu Qingqing sedikit lebih tinggi daripada Su Zipei. Meskipun Su Zipei terlihat elegan seperti dewi, namun Gu Qingqing yang terlihat dingin dan arogan itu juga sangat menarik perhatian orang. Gu Qingqing sudah lama tinggal di rumah keluarga Su. Dia juga sengaja mengikuti kelas etika, dan hasil pembelajarannya pun ditampilkan sekarang. Gu Qingqing berdiri di samping Su Zipei,
namun ia tidak kalah bersinar, dan malah terlihat elegan serta arogan, bahkan lebih menarik perhatian orang-orang dibandingkan Su Zipei. 1315 Acara ulang tahun 6. Dua Su Zijin yang di samping sudah mau mengamuk. Ini namanya senjata makan tuan. Sosok Su Zipei tentu saja tidak akan dikalahkan dalam waktu singkat, yang akan dikalahkan hanya Su Zijin saja. Lalu, karena baju dan dandanan Gu Qingqing dan Su Zipei yang hampir sama, ketika mereka berdiri bersebelahan, mereka seperti kakak beradik, dan langsung mengalahkan Su Zijin yang memakai gaun merah. Waktu memotong kue, karena kue itu terlalu besar, jadi pisau plastik untuk memotongnya juga sangat besar, ukurannya mengharuskan dua orang untuk memegangnya. Ketika pisau disajikan, Leng Xicheng secara alami mengambil salah satu dengan asal, kemudian dia menyerahkannya kepada Gu Qingqing. Tepat saat Gu Qingqing memegang gagang pisau itu, tangan Leng Xicheng pun tiba-tiba muncul. Dia langsung meraih punggung tangan Gu Qingqing, dan mereka berdua sama-sama memegang pisau tersebut. Gu Qingqing terkejut, seluruh badannya menjadi kaku, dia menoleh dan melihat kepada Leng Xicheng. Leng Xicheng lalu menjelaskan dengan tenang, meskipun pisau ini terbuat dari plastik, tapi tetap sangat tajam. Maksudnya adalah, kalau bukan karena pisau ini sangat tajam, Leng Xicheng juga malas mau menggenggam tangan Gu Qingqing. Namun ketika sudah saatnya memotong kue, Su Zipei yang berdiri di samping malah tanpa sengaja memotong kuenya dengan miring. Su Zipei memotong sepotong kue, dia memberikannya duluan kepada kedua orang tuanya, kemudian kepada paman dan tantenya. Su Zijin sendiri memotong kue untuk dirinya sendiri, sehingga Su Zipei pun memotong sepotong lagi untuk Leng Xicheng, kue. Leng Xicheng melirik kue itu kemudian dengan enggan dia langsung menolak, sebagai laki-laki untuk apa aku makan kue. Kemudian ia melihat ke kue ulang tahun 7 tingkat itu, dia mengambil sepotong kue yang paling besar, lalu menyerahkannya kepada Gu Qingqing, kue itu sebesar kepala Gu Qingqing. Gu Qingqing tertegun. Dia tidak begitu suka makanan manis, terutama kue krim yang sangat manis ini, sehingga dia pun menggelengkan kepalanya, aku tidak mau sebanyak ini. Kamu makan saja, kalau tak habis bisa berikan kepadaku. Suara Leng Xicheng sangat pelan, hanya mereka yang berdiri di sampingnya yang bisa mendengarkan kata-katanya ini. Piring kue yang di tangan Su Zipei pun langsung terjatuh ke lantai. Su Zipei tersenyum dengan canggung, maaf. Kemudian pada saat menuangkan sampahnya ke menara gelas kristal, Leng Xicheng dan Gu Qingqing juga membuka satu botol, sehingga mereka berdua juga secara alami akan menuang satu botol sampahnya yang sama ke menara gelas kristal itu. Ketika botol sampahnya dibagikan, Gu Qingqing mengambil duluan. Dia sengaja memegang bagian bawah botol untuk menghindari Leng Xicheng memegang tangan seperti tadi. Leng Xicheng tentu saja mengetahui isi hati Gu Qingqing yang sengaja mengambil bagian bawah botol sampahnya itu, sehingga gerakan Leng Xicheng juga cepat. Dia mempergunakan keuntungan dari tinggi badan dan panjang lengannya. Dia segera mengulurkan tangannya dan memutar ke belakang Gu Qingqing. Posisinya seolah-olah ingin memeluk Gu Qingqing, badannya mengelilingi Gu Qingqing, kemudian dia baru mengambil botol sampahnya itu. Gu Qingqing terkejut dengan tindakan Leng Xicheng ini, genggamannya melonggar, botol sampahnya mulai jatuh dan hampir pecah. Untungnya Leng Xicheng segera merespon, dia menangkap botol yang hampir jatuh itu, bahkan dengan ekspresi dingin dia memperingatkan, Gu Qingqing, kenapa ceroboh sekali, jangan sampai merusak acara ulang tahun orang. Kemudian Leng Xicheng meraih tangan Gu Qingqing, dan dengan paksa dia meletakkan tangan Gu Qingqing di atas botol sampahnya. Lalu tangan besar Leng Xicheng pun membungkus punggung tangan Gu Qingqing. Leng Xicheng berpura-pura tidak terjadi apapun, mereka berdua pun mulai menuangkan sampahnya sama-sama. Mereka semua yang ada di tempat tampak terdiam. Jika mengatakan Leng Xicheng tadi sudah bersikap gentleman saat memegang pisau,
lantas bagaimana menjelaskan kondisi sekarang? Hampir semua orang sudah melihat tindakan mesra Leng Xicheng yang langsung memeluk Gu Qingqing dari belakang. Sebenarnya Leng Xicheng dan Gu Qingqing memiliki hubungan seperti apa? Brang! Suara botol sampahnya jatuh ke lantai. Namun sangat jelas, botol itu bukan botol milik Gu Qingqing dan Leng Xicheng, melainkan milik Su Zipei. Tadi Su Zipei masih bisa menenangkan diri ketika dia secara tidak sengaja menjatuhkan kue, namun kini, wajahnya sudah menunjukkan ekspresi syok. 1316 acara ulang tahun 7. 0 Kak, kamu baik-baik saja. Su Zijin segera maju, sementara Su Zipei yang sebelumnya tampak terkejut, kini sudah kembali tenang dan tersenyum. Tidak apa-apa, tadi tanganku licin saja. Tidak apa-apa kok. Mendengar Su Zipei berkata demikian, mereka yang di bawah panggung pun kembali normal. Lalu Su Zipei mengambil lagi sebotol sampahnya dan menuangkannya ke menara gelas kristal. Setelah menuang penuh sampahnya, gelas itu pun dibagikan ke semua orang. Gu Qingqing juga mendapatkan satu gelas, namun dia benar-benar tidak kuat terhadap alkohol. Dia hanya menyesapnya sedikit, kemudian hanya memegang gelas itu di tangannya. Leng Xicheng kebetulan melihat tindakannya ini. Setelah sampahnya dan kue selesai dibagikan, setiap orang memiliki bagiannya, kemudian tengah panggung dikosongkan dan dibersihkan. Seperti biasa, sesi menari akan dimulai. Live band memainkan musik lembut, semua orang menatap Su Zipei yang berdiri di tengah. Ia berdiri di tengah, lalu berkeliling di tempat, tatapannya tertuju pada Leng Xicheng. Leng Xicheng dari tadi duduk di sofa kulit yang ada di pojok lobi, di sampingnya ada Gu Qingqing. Dibandingkan dengan perhatiannya terhadap Gu Qingqing, Leng Xicheng mungkin lebih memperhatikan Lin Zui yang jaraknya tidak begitu jauh dari mereka, sehingga ia sama sekali tidak menyadari tatapan Su Zipei kepadanya. Tarian pertama memiliki makna khusus, terutama di acara privat seperti ini. Su Zipei di luar sana adalah seseorang yang tidak memiliki pacar ataupun skandal, dan dia juga dengan pintar memilih ayahnya sebagai pasangan yang ia ajak untuk menari pertama kali. Setelah musik berakhir, Su Zipei baru mundur dari panggung. Para pria yang menyukainya pun langsung maju, ingin mengajaknya menari, namun mereka semua ditolak. Kemudian Su Zipei mengangkat kedua matanya yang indah, sepertinya dengan tatapan sedikit menantikan, dia melihat ke Leng Xicheng yang duduk di pojok. Setelah berpikir sejenak, ia melangkah menuju Leng Xicheng. Tindakan Su Zipei ini membuat hampir semua mata tertuju padanya dan Leng Xicheng. Leng Xicheng sedang duduk di atas sofa. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang sedang membicarakan bisnis dengannya. Dengan wajah yang tidak menunjukkan ekspresi lebih, badannya menyandar miring ke sofa, dia bahkan tidak menyadari bahwa Su Zipei sedang berjalan ke arahnya. Setelah musik kedua dimainkan, semua orang pun mulai mencari pasangannya. Gu Qingqing sedang menundukkan kepalanya dan memainkan gelas yang ada di tangannya, kini dia sedang merasa iri. Satu-satunya pengalaman menarinya adalah pada pesta Natal yang diadakan BEM Universitas. Awalnya Gu Qingqing duduk di samping, dengan penuh iri hati dia melihat pada Leng Xicheng dan Su Zipei yang menari dengan elegan dan indah. Kemudian ia ditarik oleh Ni Zining ke panggung, tapi belum sempat menari sebentar, dirinya sudah dilempar ke Leng Xicheng. Begitu tangan besar Leng Xicheng menggenggam tangannya, ia pun menjadi sangat tegang hingga badannya sangat kaku. Mungkin karena ia memang tidak bisa menari, juga mungkin karena tangannya, pinggangnya telah digenggam oleh Leng Xicheng, atau karena, sebelumnya Gu Qingqing dan Leng Xicheng pernah terkurung di dalam kamar kecil semalaman. Leng Xicheng bahkan menciumnya, membuatnya membeku dan sama sekali tidak bisa bergerak. Sepanjang tarian mereka, badan Gu Qingqing sangat kaku, langkah kakinya juga sangat berantakan, bahkan ia sering menginjak kaki Leng Xicheng.
Untungnya waktu itu temperamen Leng Xicheng lumayan baik, dia tidak marah dan meninggalkan Gu Qingqing di panggung sendirian. Setelah satu tarian selesai, Leng Xicheng juga tidak melanjutkan tariannya lagi. Kemudian, meskipun Gu Qingqing sudah berusaha ingin membuat ia dan Leng Xicheng lebih serasi, ia berusaha keras mempelajari dansa ballroom standar, namun dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menari dengan Leng Xicheng. Ketika Gu Qingqing sedang tenggelam di kenangannya, tiba-tiba sebuah tangan besar terulur ke hadapannya. "Nona Gu, apakah kamu mau menari denganku?" 1317 acara ulang tahun 8. Gu Qingqing tertegun, dia mengangkat kepalanya, tatapannya melihat ke atas, menelusuri kulit putih halus itu. Kemudian dia melihat Lin Zui sedang membungkukkan punggungnya, dan dengan gengleman mengulurkan tangannya di hadapannya. Itu adalah gestur untuk mengajak seseorang menari. Wajah Lin Zui tampak tersenyum cerah. "Nona Gu, bolehkah aku mengundangmu menari?" Tindakan Lin Zui ini tidak hanya membuat Gu Qingqing tertegun, Su Zipei yang sedang berjalan ke arah Leng Xicheng juga tertegun. Dan Leng Xicheng yang sedang mendengar pendapat orang lain, malah tampak lebih terkejut. Dalam sekejap, Leng Xicheng yang tadinya masih duduk menyandar dengan malas pun segera duduk tegak, tangannya yang memegang gelas sampahnya pun terangkat, tatapan tajamnya tertuju ke arah Lin Zui. Gu Qingqing memang sudah mempelajari dansa ballroom standar untuk Leng Xicheng, namun jika tidak menghitung undangan tarian Ni Zining sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia diundang menari oleh seorang pria di acara resmi seperti ini. Jujur saja, Gu Qingqing selain merasakan sedikit terkejut, dia juga merasa sedikit tersentuh, namun perasaan paniklah yang sedang menguasainya sekarang. Ketika Gu Qingqing menghadapi provokasi Su Zipei dan Su Zijin, dia bisa melawan tanpa ragu-ragu. Namun Lin Zui, ia hanya memiliki hubungan teman biasa, hanya sebatas bos dan karyawan saja. Oke. Meskipun Lin Zui pernah mengatakan bahwa dia memiliki perasaan terhadap Gu Qingqing, dan juga sudah mengatakan akan mengendalikan perasaan itu menjadi perasaan terhadap teman baik, namun ketika Leng Xicheng berada di sampingnya, Gu Qingqing tetap merasa sangat canggung. Ketika Gu Qingqing tidak tahu bagaimana harus menjawabnya, dia menundukkan kepalanya, ingin mengatakan bahwa dia tidak bisa menari dengan Lin Zui. Namun tiba-tiba, sebuah tangan besar yang kuat langsung menariknya berdiri dari sofa. Gu Qingqing terkejut, dia segera mengangkat kepalanya, kemudian dia pun menemukan orang yang menariknya ternyata Leng Xicheng. Leng Xicheng yang berpakaian kasual, kini tampak mengerutkan keningnya, bibirnya menyipit menjadi satu garis. Dengan kuat dia menarik Gu Qingqing dan tanpa ragu menyeretnya, bahkan tidak memberikan Gu Qingqing waktu dan tenaga untuk melawannya. Ketika Leng Xicheng menyeret Gu Qingqing ke tengah panggung, kebetulan lagunya juga berakhir, dan masuk ke tahap menari secara resmi. Leng Xicheng menarik Gu Qingqing, dan tanpa persiapan apapun, Gu Qingqing dan Leng Xicheng pun mulai berputar di atas panggung. Seberkas sorotan lampu menyinari mereka berdua, Gu Qingqing bahkan belum sempat memahami situasinya, tapi langkah kakinya terpaksa mengikuti langkah kaki Leng Xicheng, dan mulai bergoyang mengikuti irama musik. Ini bisa dikatakan sebagai tarian pertama Leng Xicheng dan Gu Qingqing secara resmi di depan orang. Tarian pembuka yang ditarikan Su Zipei sebelumnya adalah waltz yang menenangkan, sedangkan kali ini adalah tango yang penuh gairah. Di bawah sorotan lampu, Leng Xicheng dan Gu Qingqing menari di tengah panggung dengan semangat. Tarian tango menyebar di Amerika, tarian itu berkembang menjadi tarian rahasia antara pasangan untuk mengekspresikan perasaan mereka satu sama lain. Awalnya pihak pria akan memakai pisau pendek saat menari, dengan ekspresi serius, pihak pria ingin lebih dekat dengan pihak wanita, kemudian lebih dekat lagi. Lalu terkadang mereka akan saling menatap dengan penuh kasih sayang, dan setelah menatap, mereka akan menoleh ke sekeliling agar tidak ketahuan oleh orang lain.
Langkah tarian tango sering berubah menjadi cepat atau tiba-tiba lambat sesuai dengan irama musik, seperti hubungan antara dua orang, bisa sangat terbuka atau terpendam, juga bisa penuh gairah atau tertekan. Untuk melangkah lebih jauh biasanya harus mundur dulu sebelum maju 3 langkah. Suasana di mana ingin mendekat namun menolak untuk mengambil inisiatif, ingin mendekat namun sepertinya ada yang menghalangi, membuat kedua badan yang meskipun sudah berdekatan, namun hatinya tetap tidak dapat mendekat, bahkan harus sengaja menyembunyikan perasaan asli kedua orang itu, dan situasi ini sangat mirip dengan situasi Gu Qingqing serta Leng Xicheng. Mereka berdua tampak berputar, meloncat, mendekat, kemudian mundur lagi. 1318 acara ulang tahun 9. 0 Mungkin karena tarian Leng Xicheng dan Gu Qingqing terlalu baik, mungkin karena pemain band sengaja, irama musik yang dimainkan semakin cepat daripada awal, membuat badan kedua orang ini semakin dekat karena iramanya yang semakin bergairah, pelukannya juga semakin sering. Gu Qingqing bagaikan seekor kupu-kupu, Leng Xicheng melihatnya keluar dari pelukannya, seolah akhirnya membebaskan diri dari pupa dan terbang jauh. Leng Xicheng tidak ingin melepaskannya, ia menarik kembali badannya, membuat Gu Qingqing tidak dapat terbebas dari pelukannya. Gu Qingqing ingin melawan, namun karena kekuatannya tidak sepadan dengan Leng Xicheng, dia hanya bisa menendang, menggerakkan badannya, menggunakan segala cara untuk melepaskan diri dari Leng Xicheng. Namun Leng Xicheng malah mengeratkan pelukannya dan tidak ingin melonggarkan tangannya. Mungkin karena pertunjukan Leng Xicheng dan Gu Qingqing terlalu seru, juga mungkin karena irama musik yang terlalu cepat. Awalnya masih ada pasangan lain yang menari di atas panggung bersama mereka, namun kini hanya tersisa Leng Xicheng dan Gu Qingqing. Semua lampu di lobi mati, hanya ada lampu sorot temaram yang tertuju pada sosok mereka. Seolah tak ada yang lain di sini selain mereka berdua, seolah hanya ada Leng Xicheng dan Gu Qingqing. Padahal saling mencintai, namun mereka malah saling menyakiti. Mereka selalu saja menjauh setiap kali mendapat cobaan, keduanya seolah tidak dapat menyatukan kedua perasaan mereka, dan malah akan membuat celah yang semakin dalam, semakin berat. Pernyataan cinta Leng Xicheng 3 tahun yang lalu, telah dijadikan lelucon oleh Gu Qingqing, sementara pernyataan cinta Leng Xicheng 3 tahun kemudian, bahkan langsung diabaikan begitu saja olehnya. Leng Xicheng mengerti dia menderita autisme, tidak pandai berbicara, terkadang bahkan akan menyakiti Gu Qingqing karena emosi dan tindakannya yang impulsif. Ketika ia menyakiti Gu Qingqing, sebenarnya hatinya jauh lebih tersakiti. Ia merasa seperti orang bodoh yang sudah jatuh cinta kepada seseorang yang sama sekali tidak mencintainya, dan hanya bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Seperti lirik sebuah lagu. Apakah pria itu mencintaimu? Berusaha mencintaimu. Setiap hari mengikutimu seperti bayangan, hati pria itu sedang menangis. Sifat pria itu sangat hati-hati, sehingga harus belajar untuk tersenyum. Ada banyak hal yang bahkan tidak dapat dibicarakan ke sahabat, hati pria itu penuh dengan luka. Sehingga pria itu mengatakan, mencintaimu membuatku seperti orang bodoh. Sekali ini saja, bisakah kamu memelukku sebelum pergi? Leng Xicheng menatap Gu Qingqing, satu tangannya menggenggam erat tangan wanita itu, ke-10 jari itu pun saling bertautan. Sedangkan satu tangan Leng Xicheng terletak di pinggang Gu Qingqing, tidak rela melepaskan. Gu Qingqing mungkin tidak tahu, setiap malam ketika Leng Xicheng melihat ke wanita berhati batu, yang tidur di sampingnya itu, dia benar-benar ingin mencekik leher Gu Qingqing sampai mati, namun Leng Xicheng tidak rela melakukannya. Harus berapa lama lagi aku terus begini? Hanya bisa menatapmu dari jauh. Cinta bagaikan angin, cinta bagaikan pengemis, jika dilanjutkan, apakah kamu akan jatuh cinta padaku? Mendekatlah sedikit, sedikit saja. Aku 1 langkah lebih dekat, tapi kamu malah mundur 2 langkah. Aku yang mencintaimu,
kini tetap berada di sampingmu. Mungkin kini Leng Xicheng baru mengerti, yang diinginkannya bukanlah Gu Qingqing bisa mencintainya, melainkan ketika Gu Qingqing ingin pergi, Gu Qingqing bisa menoleh kembali, lalu sadar bahwa ada sepasang mata yang sedang memperhatikannya. Cinta yang aku inginkan, setiap hari selalu berteriak dalam hati. Pria itu, hari ini juga berada di sampingmu. Apakah kamu tahu bahwa pria itu adalah diriku? Jangan-jangan kamu mengetahuinya namun pura-pura tidak tahu. Kamu tidak akan pernah tahu, karena kamu bodoh. Namun apakah Gu Qingqing tahu bahwa Leng Xicheng mencintainya? Dia pasti tidak tahu. 1319 acara ulang tahun 10. Tidak, mungkin Gu Qingqing mengetahuinya, dia hanya pura-pura tidak tahu saja. Leng Xicheng harus bagaimana membuktikan cintanya, harus bagaimana agar Gu Qingqing bisa percaya bahwa Leng Xicheng benar-benar tidak ingin menyakitinya, baik terhadap ayahnya maupun kakaknya. Leng Xicheng tulus mencintainya. Leng Xicheng pernah membaca sebuah buku berjudul The Heart of a Broken Story, karangan J. D. Salinger. Ia tidak mengingat karakter dan isi ceritanya, dia hanya mengingat sebuah kalimat dari cerita itu. Ada yang mengira cinta itu adalah X, pernikahan, ciuman selamat pagi, sekumpulan anak-anak, dan mungkin memang seperti itu arti cinta itu, Nona Lester. Tapi apakah kamu tahu isi pikiranku? Aku merasa cinta itu ingin menyentuh, tapi juga tidak. Apa rasanya mencintai seseorang? Rasanya seperti takut orang itu akan mengetahuinya, namun juga takut dia tidak mengetahuinya. Dan lebih takut lagi kalau dia mengetahuinya namun pura-pura tidak mengetahuinya. Setelah satu musik selesai dimainkan, Leng Xicheng masih memeluk Gu Qingqing erat. Ia tidak merasa lelah karena menari, seluruh tubuhnya, hatinya, justru merasa kesepian. Ia tidak ingin melepaskan Gu Qingqing, tidak ingin wanita ini pergi, meskipun semua yang di sekitarnya ini menghilang pun tidak masalah. Namun musik tetap akan berakhir, seperti cinta yang berjalan di kebohongan, yang memiliki celah ini, pada akhirnya tetap akan berjalan sampai ujungnya. Ketika musik benar-benar berakhir, para penonton terdiam beberapa detik, kemudian suara tepuk tangan yang keras pun terdengar. Yang berseru paling keras adalah Mo Dongyang, sambil menepuk tangannya, dia sambil bersiul dan mengatakan, "Bagus sekali. Ayo lagi, sekali lagi." Begitu Mo Dongyang mengatakan demikian, penonton lainnya pun ikut berseru sambil bertepuk tangan, "Ayo, lagi, lagi." Sedangkan di samping sana, Su Zijin, Su Zipei dan keluarga Su lainnya semuanya tampak menunjukkan ekspresi buruk. Di antara keluarga Su, yang paling terkejut bukanlah Su Zipei ataupun Su Zijin, melainkan adalah saudara sepupu jauh mereka, Su Ziyu dan tunangannya, Zhang Fuxing. Su Ziyu pernah melihat Gu Qingqing satu kali, waktu itu Gu Qingqing hanyalah anak pembantu, jadi ia tidak memiliki kesan yang dalam terhadapnya. Sedangkan Zhang Fuxing, dia sangat syok. Gu Qingqing, itu benar Gu Qingqing sahabat Liu Yu. Sebelumnya Zhang Fuxing sudah mengetahui hubungan Gu Qingqing dengan Leng Xicheng sangat mesra, dia bahkan pernah mencurigai bahwa Gu Qingqing adalah wanita barunya Leng Xicheng. Namun tadi tatapan Leng Xicheng yang penuh perasaan itu terlihat tulus, dan mereka sekarang bahkan masih saling memeluk. Hanya Lin Zui yang memiliki perasaan berbeda. Ketika dia melihat Gu Qingqing menari dengan penuh gairah, dia memang terkejut dengan sisi Gu Qingqing yang seperti itu, lalu tatapannya pun memancarkan ketertarikannya terhadap Gu Qingqing. Bahkan Li Hongrui yang paling membenci Gu Qingqing pun, ketika melihat Gu Qingqing menari dengan begitu sempurna, meskipun hatinya merasa tidak senang, namun dia tetap menganggukkan kepalanya dan mengatakan, cara orang ini menari sepertinya terlalu bergairah ya. Ia tidak ingin menggunakan kosakata yang baik, namun juga tidak ingin menggunakan kosakata lainnya, maka Li Hongrui hanya bisa bicara seperti itu.
Tango memang harus menunjukkan gairah seorang penari, agar tariannya bagus. Tapi, gaun yang dipakai Gu Qingqing memang sangat mirip dengan Zipei, wajahnya juga mirip. Wajah Su Zipei dan Gu Qingqing memang sangat mirip, kini mereka mengenakan baju yang sama, dengan gaya rambut yang juga hampir sama, begitupun riasan wajahnya, membuat mereka berdua semakin mirip saja. Hanya saja Su Zipei terkenal dengan pembawaannya yang elegan dan mewah, sedangkan Gu Qingqing, ketika dia tidak menari, dia memiliki terlihat dingin, menyendiri dan arogan. Namun ketika menari, dia malah menunjukkan sisi lain dirinya yang bergairah. Jika mereka berdua dibandingkan, Gu Qingqing lebih bisa mendapat perhatian orang. Setelah Li Hongrui berkata demikian, Su Zijin yang ada di sampingnya pun langsung berkeringat dingin, dia tidak berani menatap lurus mata ibunya. 1320 acara ulang tahun 11. 1. Jangan takut, Su Zijin masih punya kartu terakhir. Dia pasti tidak akan kalah. Nanti dia akan membuat semua orang melihat bagaimana Gu Qingqing kecewa terhadap Leng Xicheng. Li Hongrui mengejek, tapi kadang, seseorang itu tidak sadar diri, meskipun sudah mengenakan baju kaisar, tapi tetap tidak mirip putra mahkota. Su Zipei pasti tidak akan sepertinya, masih menempel di badan Leng Xicheng. Sementara itu, Gu Qingqing yang ada di atas panggung, karena sudah menari terlalu bersemangat, kini dia masih belum bisa bernapas dengan normal. Gerakan terakhirnya membuat seluruh tubuh atasnya menempel ke badan Leng Xicheng, satu kakinya juga menempel di kaki Leng Xicheng, sedangkan satu kaki lainnya terangkat dan merangkul di pinggang pria itu. Wajah Leng Xicheng dan Gu Qingqing saling berhadapan, badan mereka berdua menempel erat, seolah jika bergerak sedikit saja, maka ia sudah bisa menyentuh hidung Leng Xicheng. Napas mereka saling menerpa wajah masing-masing, membuat suasana terlihat aneh. Gu Qingqing tidak berani melihat mata Leng Xicheng, dia takut jika dia melihat matanya, dia tidak akan punya tenaga untuk melarikan diri. Gu Qingqing hanya menundukkan kepalanya, berusaha ingin mengatur napasnya. Setelah napasnya kembali normal, ia pun ingin menurunkan kakinya yang merangkul di pinggang Leng Xicheng, namun ia tidak menyangka, pria ini malah mengeratkan tangannya yang memeluk kakinya, tidak ingin melepaskannya. Gu Qingqing mengangkat kepalanya, wajah Leng Xicheng ada di depan matanya, meskipun tidak terang, namun karena mereka berdua sangat dekat, dan karena di lobi keluarga Su ada lampu gantung kristal lapis 3, jadi sekali mengangkat kepala, maka cahaya lampu pun menyinari atas kepala mereka. Dan perasaan yang aneh ini membuat Gu Qingqing merasa seolah dia telah kembali ke masa lalu. Tuhan sangat menyayangi Leng Xicheng, selama beberapa tahun ini, selain menjadi lebih dewasa, ia juga menjadi lebih tegas, lebih berkarisma, wajahnya juga hampir tidak nampak menua sedikitpun. Hari ini ia bisa menghadiri acara ulang tahun Su Zipei hanya karena ingin memberikan kado saja. Ia tadinya ingin langsung pergi setelah memberikan kado, sama sekali tidak ada niat untuk tinggal di sini. Jika bukan karena melihat Gu Qingqing dan Lin Zui, dia sudah pergi dari tadi. Namun kini ia bisa menari bersama Gu Qingqing di hadapan semua orang, bisa memeluknya, menggenggam tangannya, mereka bisa begitu dekat. Meskipun ia tahu bahwa semua ini hanya karena efek tarian saja, dan Gu Qingqing sama sekali tidak memiliki niat untuk mendekatinya, bahkan tadi ketika memotong kue dan menuang sampahnya, Gu Qingqing juga merasa tidak nyaman dan enggan. Bisakah kamu melepaskanku? Suara Gu Qingqing sangat pelan, terdengar lembut seperti biri-biri, bahkan kakinya yang melawan pun terasa tidak bertenaga. Leng Xicheng mengerutkan keningnya, namun dia juga tidak memaksa Gu Qingqing lagi, tangannya menurunkan kaki Gu Qingqing hingga ke pinggangnya. Begitu kaki Gu Qingqing menginjak lantai, dia pun langsung mundur satu langkah dan hendak pergi. Ia ingin pergi, sehingga tidak ada gunanya jika Leng Xicheng memaksanya.
Pada saat ini, Leng Xicheng pun menarik kembali tangannya yang terletak di pinggang Gu Qingqing secara perlahan, membuat Gu Qingqing bisa terbebas dan mundur. Gu Qingqing mundur selangkah. Awalnya dia ingin cepat-cepat menjauh dari Leng Xicheng, namun dia tidak menyangka ternyata kakinya jadi lemas karena tarian tadi, lututnya langsung melengkung dan hampir terjatuh. Hati-hati, Leng Xicheng melihat Gu Qingqing mau terjatuh, dia pun segera maju dan memeluknya. Kali ini Gu Qingqing tidak bisa menghindar lagi, dia langsung dipeluk oleh Leng Xicheng, dan seluruh badannya pun menempel kepada Leng Xicheng. Gu Qingqing terkejut, dia pun bergegas mundur, namun Leng Xicheng yang tadi masih mau melepaskan tangannya, kini tidak bersedia melepaskan Gu Qingqing lagi. Lengan Leng Xicheng memeluk Gu Qingqing erat, lalu ia menundukkan kepalanya tanpa ragu-ragu, ia maju seraya memiringkan kepalanya, dan mencium bibir Gu Qingqing. Selanjutnya bab 1321 acara ulang tahun 12.